Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan membahas masih dalam edisi filsafat ketuhanan ya. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh yang sangat fenomenal. Mungkin dari sebagian kita ada yang asing dan juga ada yang tidak asing juga dengan istilah sosok Dawkins. Karena memang Dawkins ini dia itu bukan tokoh yang seperti tokoh-tokoh filsafat ketuhanan lainnya atau tokoh-tokoh filsafat, karena dia terkenal gara-gara memang dia adalah seorang penulis ya. Dan popularitas seorang Dawkins itu berkat karyanya yang akan kita bahas pada siang hari ini tentang The God Delusion. Oke, seperti pada diskusi-diskusi sebelumnya, sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam terkait sosok Richard Dawkins, kita mesti menghindari hal-hal yang nanti sekiranya bisa menimbulkan kontroversi dari pembahasan-pembahasan Richard Dawkins. Karena memang dari pembahasan-pembahasan yang akan kita kaji pada siang hari ini, tentu pembahasan ini tidak sehalus, tidak sesoft pembahasan-pembahasan ketuhanan lainnya, karena bisa dibilang pembahasan ini lebih bersifat agak radikal dan juga perlu menjadikan bahan kajian ini tidak mesti dijadikan doktrin bagi bagaimana kita memandang agama dan Tuhan. Tapi kita bisa menjadikan bahan kajian ini sebagai bahan bacaan saja, atau mungkin dari teman-teman nanti bisa mengambil hikmah apa yang sudah disampaikan dalam pembahasan Richard Dawkins pada siang hari ini. Oke, sebelum kita beralih pada pembahasan inti, kita perlu mengenal basis-basis atau kita perlu mengenal sedikit latar belakang agar kita lebih mudah untuk memahami siapa itu Dawkins beserta pemikiran-pemikiran atau buah pikirannya. Jadi kedepannya saya bukan lebih menganggap God Delusion ini sebagai teori ataupun gagasan ataupun konsep yang dikeluarkan oleh Dawkins, tapi saya lebih menyebutnya sebagai buah pikiran saja ya. Saya tidak menyebutnya ini sebagai teori ataupun konsep atau gagasan, tapi saya lebih suka, lebih senang untuk menyebutnya sebagai buah pikiran saja tentang The God Delusion. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi di awal, popularitas dari seorang Dawkins, memang jarang kita mendengar Dawkins karena memang Dawkins ini keterlibatannya dalam dunia filsafat itu memang jarang sekali. Karena memang latar belakang dari seorang Dawkins ini adalah dia itu adalah seorang penulis, etolog juga, etolog atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu kehewanan. Dia juga adalah profesor di bidang sains, lebih tepatnya di biologi evolusioner, karena memang banyak pemikirannya itu lebih disumbangkan dari pemikiran-pemikiran Darwinisme. Karena memang Richard Dawkins ini adalah sosok yang sangat mengagumi, sangat menyukai sekali dan sangat menyembah sekali terhadap pemikiran-pemikiran Darwin, terutama tentang pemikirannya tentang teori evolusi. Nah, popularitas dari Richard Dawkins ini muncul dan mulai ramai terutama di negara-negara kita, terutama di Asia, terutama di Indonesia, itu berkat tulisannya The God Delusion. Itu pertama kali muncul di Indonesia itu pada tahun 2012, diterjemahkan. Waktu itu diterbitkan kalau nggak salah antara Gramedia apa Banana, penerbit indie gitu. Covernya merah. Nanti itu adalah awal mula bagaimana orang Indonesia kita semakin mengenal sosok Richard Dawkins.
kalau dari segi latar belakang pendidikannya kita tidak perlu meragukan lagi karena emang Dawkins ini adalah sosok atau filsuf yang berasal dari salah satu negara yang banyak ditempati oleh para filsuf lainnya ya, yakni Britania Raya atau UK, United Kingdom, Inggris. Jadi Richard Dawkins ini adalah seorang saintis asal Inggris, di mana banyak pendidikannya itu ditempuh di Inggris. Pertama di Oundle School, kemudian ada Balliol College. Balliol College ini adalah salah satu lembaga perguruan tinggi di bawah naungan Oxford pada waktu itu. Oxford di UK, United Kingdom. Setelah lulus dari Oxford, Dawkins melanjutkan kiprahnya. Dia bekerja sebagai asisten profesor di salah satu kampus yang terbaik ya, California di Amerika pada waktu itu. Dia menjadi asisten profesor. Dia menjadi asisten salah satu guru besar atau tokoh yang bergerak di bidang biologi pada waktu itu. Saya lupa namanya itu. Nah, selanjutnya setelah dari California, setelah menghabiskan masa pengabdiannya, Richard Dawkins kemudian kembali ke Inggris, kemudian mengabdi di kampus yang dulu pernah dinyam, pendidikan dinyamnya, yakni di Oxford, University of Oxford. Menjadi pengajar dari tahun 1970. Nah, sebelum kita memasuki buah pikiran penting dari sosok Dawkins, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Dawkins ini adalah dari segi kepercayaan atau religion beliefnya itu lebih kepada ateism ya, ateis. Jadi dari bentuk keyakinannya kita sudah bisa menebak nanti pembahasan kita akan lari kemana. Richard Dawkins ini adalah seorang ateis. Kalau kata orang-orang itu adalah new atheism. Kenapa kok dianggap sebagai new atheism? Karena sejak munculnya buah pikiran dari Dawkins, ada juga tokoh juga Sam Harris namanya. Itu kemudian Amerika dan benua-benua Eropa kemudian dihebohkan. Karena sejak kedatangan buah pikiran dari sosok Dawkins dan juga Sam Harris, ini kemudian bisa membuat kontroversi dan bisa memunculkan new atheist lain di seluruh penjuru dunia, terutama di Amerika dan Eropa pada waktu itu. Nah, sebelum beralih kepada ateis, sebenarnya Dawkins ini adalah pemeluk agama yang sangat kental ya, terutama dalam Kristen pada waktu itu. Namun pada usia 13, dia itu sudah mulai lepas dari ajaran Kristen dan sudah mulai goyah. Karena sejak tahun 2013 dia sudah mulai mengetahui atau mendalami gagasan-gagasan penting dari Darwinisme tentang teori evolusi. Jadi bisa dikatakan bahwasanya keyakinannya untuk berpindah dari Kristen menuju ateis itu sangat dipengaruhi besar oleh bagaimana dia mempelajari teori-teori evolusi Darwin. Ini itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi kenapa kemudian Dawkins ini pindah dari Kristen ke ateis. Bahkan kalau kita melihat di daftar bukunya, Dawkins itu mengajak kepada kita semua, kepada pembaca, reader, kepada halayak umum, publik, dia itu tidak hanya menyampaikan buah pikirannya saja tentang delusi Tuhan. Tapi hal itu sekaligus dijadikan momen oleh Dawkins untuk mengajak para orang-orang pembaca halayak publik untuk mengikuti jejaknya sebagai ateis. Jadi sosok Dawkins ini sangat pemberani kalau kita melihat dari bagaimana dia menuliskannya ya. Karena tidak seperti tokoh-tokoh yang lain, mungkin tokoh-tokoh yang lain ada yang mengaku ateis, tapi dia setengah-setengah, tapi tidak disertai dengan ajakan-ajakan secara terbuka. Tapi kalau Dawkins sendiri ini dia sampai mengajak secara terbuka ya, ayo kita gabung menjadi ateis. Makanya kalau kata orang-orang itu kan Dawkins ini sampai mengkampanyekan ajakan untuk bergabung dengan new ateis baru.
Sasarannya tentu masyarakat umum, terutama yang masyarakat awam yang masih belum terlalu ajek dalam beragama. Nah, kalau kita ingin lebih dalam memahami tentang bagaimana Dawkins menafsirkan delusi Tuhan, itu kita mungkin bisa langsung kepada bukunya, ada The God Delusion. Di sini semuanya pemikiran-pemikiran dari Richard Dawkins itu dipaparkan. Sebenarnya banyak ya karya-karyanya. Ada The Selfish Gene, itu tentang biologi manusia, genetik. Salah satu juga dibahas tentang meme. Meme itu kalau kita perhatikan, meme itu ternyata pencetus utamanya Richard Dawkins. Meme yang hari ini bertebaran di media sosial kita, itu pencetus utamanya adalah Richard Dawkins. Itu lebih banyak dibahas dalam karya satunya, The Selfish Gene. Nah, sedangkan buku The God Delusion ini pertama kali terbit itu pada tahun 2006. Itu Bantam Books. Ini keren ya, Bantam Books. Bantam Books ini adalah salah satu anak grup penerbit dari Penguin Book. Penguin Book ini adalah salah satu penerbit populer internasional ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita melihat Gramedia, Kompas itu adalah penerbit populer. Kalau secara internasional itu kita mengenal Penguin Books. Jadi Bantam Books ini adalah salah satu anak grup penerbit dari Penguin Books. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2012, mohon maaf, pada tahun 2010, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2012. Dan memang proses masuk ke dapur publisher itu sangat kontroversial ya dulu. Bahkan di Bantam Book sendiri pun itu sempat ditolak. Di mana-mana ditolak. Bahkan sempat mau diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Itu di Turki salah satu penerjemahnya itu sampai mendapat ancaman hukuman mati karena ingin menerjemahkan karya The Delusion-nya Richard Dawkins ini. Maka dari itu pada waktu itu memang daerah-daerah Amerika dan juga Eropa itu sempat dihebohkan gara-gara buah pikiran dari Richard Dawkins ini. Namun meski demikian, meskipun ditolak bolak-balik, tapi sampai sekarang karyanya ini adalah sudah terjual sangat banyak sekali ya. Dan ini memang karyanya non fiksi, kajian sains populer. Nah, mungkin ketika kita membaca The Delusion-nya Richard Dawkins, di awal-awal kita akan dihadapi dengan pernyataan-pernyataan yang berupa ajakan. Jadi Richard Dawkins mengajak kepada kita semuanya agar untuk menjadi ateis. Nah, itu di awal-awal bukunya ya. Nanti kalau kita emang membeli sendiri, kita akan melihat sendiri bagaimana dia mengajak para halayak pembaca untuk mengikuti jejaknya menjadi seorang ateis. Kemudian pada tahun berapa saya lupa, ada New York Times, salah satu media yang bergerak di Amerika yang sangat populer terutama, itu menobatkan The Delusion ini menjadi salah satu buku bestseller di dunia. Kalau nggak salah kurang lebihnya itu buku bestseller nomor keempat di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya The Delusion ini meskipun bernada kontroversi, tapi tidak sedikit orang yang tertarik untuk membacanya gitu kan. Nah, itu kita akan sedikit masuk ke dalam buah pikiran dari Sadaukin sendiri. Jadi dilihat dari judul karyanya itu sudah kelihatan ya bahwasanya apa yang ingin disampaikan Richard Dawkins itu sudah nampak jelas dari judulnya bahwasanya Tuhan itu adalah delusi. Delusi itu kalau dalam istilah psikologis itu lebih mengarah pada sesuatu yang bersifat tidak kenyataan, non realitas. Dalam artian itu bisa saja bersifat imajinasi, khayalan. Atau kita juga biasa menyebutnya dengan tak mendasar atau non rasional. Jadi kalau kita terjemahkan dalam arti atau penafsiran yang mudah dipahami, Tuhan dalam pandangan atau dalam buah pikiran seorang Dawkins ini lebih bersifat sosok yang tidak perlu kita
perhatikan, karena Tuhan itu adalah sebuah delusi, hayalan saja. Karena apa-apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu hanya sesuatu yang sangat sia-sia, dan itu hanya akan menghabiskan upaya kita atau kerja kita untuk melakukan sesuatu yang sangat konyol. Itu kalau kata Richard Dawkins. Tentu dari gagasannya ini atau dari buah pikirannya ini, buah pikiran delusi Tuhan ini sangat memprovokasi kita semuanya, terutama masyarakat di dunia ya. Karena bagaimanapun jarak tidak sampai setahun itu sudah banyak kritikan-kritikan atau masukan-masukan dari beberapa ilmuwan tentunya, dan itu tidak hanya dicerca secara verbal saja, tapi banyak juga tokoh ataupun ilmuwan yang mengkritik melalui buku-buku atau karya-karya ilmiah lain tentang buah pikiran delusi Tuhan Richard Dawkins. Karena mereka menganggap bahwasanya buah pikiran delusi Tuhan ini sangat memprovokasi masyarakat, terutama mereka yang sangat kental dalam beragama, dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat membahayakan pola pikir kita tentang bagaimana kita melihat entitas dari Tuhan itu sendiri. Nah, tapi uniknya dari sosok Dawkins itu, kenapa kemudian banyak orang meskipun banyak yang mencerca, mengkritik, tapi ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kesalutan mereka, kekaguman mereka kepada sosok Dawkins. Karena kenapa? Karena selain dia sebagai sosok yang pemberani, secara terbuka mengajak mengkampanyekan New Atheism, dia itu juga tidak goyah ketika banyak masukan-masukan, kritikan-kritikan pedas, bahkan ancaman. Malah uh, dengan dengan kritikan-kritikan seperti itu bisa membuat karyanya itu semakin luas. Seperti halnya angka penjualannya, kalau nggak salah berapa juta itu eksemplar dulu. Berapa? 2 juta ya. Saya kurang tahu pastinya ya kalau jumlahnya itu. Intinya prinsipnya dia, silahkan kritik saya, karena semakin Anda mengkritik saya, tentu Anda juga akan membantu saya untuk semakin memperluas karya-karya saya. Prinsip Dawkins seperti itu. Ya kita lihat aja ya, coba kita sedikit analisis kenapa kemudian karya Delusi ini semakin meluas. Sebenarnya bukan kita gak tahu loh isinya seperti apa, cuma gara-gara dari judulnya itu sangat menarik dan sangat memprovokasi. Itu kemudian ada ketertarikan dari kita untuk membeli. Wah kayaknya menarik nih, ayo kita beli aja gitu kan. Semakin ramai tentu semakin luas, semakin masif. Itu juga prinsip dalam ilmu ekonomi mas ya. Semakin ramai semakin laris. Nah, dalam melihat entitas Tuhan, di sini Richard Dawkins menganggap Tuhan itu sebagai sosok yang supranatural. Jadi entitas Tuhan dalam pola pandang Richard Dawkins itu adalah sosok yang personal dan itu supernatural. Jadi apa itu yang dimaksud Tuhan sebagai supernatural? Jadi maksud sebagai Tuhan supernatural itu adalah the word universe designer. Jadi Tuhan supernatural itu adalah Tuhan yang mendesain semua alam semesta di muka bumi ini. Jadi yang dikritik, yang disangkal atau yang dinegasikan oleh Richard Dawkins itu adalah Tuhan yang supernatural. Oke, mungkin selama ini kita menganggap bahwasanya kita berada di sini bukan gara-gara kita terlempar ya, seperti halnya faktisitasnya Heidegger, bukan, tapi memang kita berada di sini emang gara-gara ada Tuhan. Alam semesta ini semuanya menciptakan Tuhan. Alam, bumi, semesta, gunung, tanaman atau sebagainya itu kita meyakini bahwasanya itu adalah ciptaan Tuhan semuanya, alam semesta. Namun itu sangat ditolak keras oleh sosok Richard Dawkins karena Tuhan supernatural itu adalah Tuhan yang sama sekali, sosok yang sama sekali tidak memiliki entitas sama sekali di tengah-tengah manusia sebagai orang yang menikmati apa yang dihasilkan oleh Tuhan supernatural itu tadi. Dan juga Tuhan supernatural itu juga bersifat personal, itu dalam pandangan Richard Dawkins juga.
Karena kita selama ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah memiliki sifat-sifat yang hampir mirip dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Seperti halnya Maha Penyayang, kita bisa menyayangi siapapun, teman, sahabat, family kita, atau bahkan orang jauh kita. Menyiksa, ini adalah perilaku kita sehari-hari ya, menyiksa. Dan mengabulkan permintaan doa atau lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat personal yang melekat pada Tuhan supernatural, yang hampir mirip dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, di sini dalam membaca Tuhan, Richard Dawkins itu tidak terlepas dari pisau analisis materialistik ya. Jadi sama hampir mirip dengan para pemikir-pemikir sains populer yang lain, terutama dalam Darwinism. Oke, kita sedikit mengingat Tuhan kembali ya, agar kita tidak lupa ya. Dalam memandang Tuhan, Richard Dawkins ini tetap berpatokan pada prinsip-prinsip ketajaman pisau analisis para ilmuwan-ilmuwan atau saintis-saintis modern ya, sama semuanya. Bahwasanya mereka dalam melihat objek ilmiah itu mereka memandang secara materialistik. Jadi artinya seperti yang sudah kita pahami semuanya, bahwasanya konstruk paradigma yang digunakan dalam sains itu tidak lepas dari konstruk paradigma positivisme atau empiris. Jadi itu berkaitan sekali dengan paradigma materialistik. Jadi segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau secara indrawi oleh kita, tidak bersifat material, tentu itu bukan adalah sebuah kebenaran dan tentu bukan sebuah kepastian. Maka dari itu, karena Tuhan entitasnya adalah salah satunya adalah abstrak, tidak bisa kita jangkau secara empiris, secara material. Maka dari itu Tuhan yang supernatural itu sangat ditolak sekali oleh Richard Dawkins. Sebenarnya tidak hanya Dawkins ya, semua para pemikir atau sains-sains modern yang penganut materialistik itu tentunya mereka hampir sama, cuma bedanya dari segi keberanian untuk mengungkapkan. Dawkins ini lebih keren kalau kata orang-orang, lebih ciamik ya dalam menyampaikan gagasannya, karena itu juga dia berani, tidak hanya orang-orang yang seperti yang lain. Ciamis. Nah, sekarang kita akan menyinggung sedikit tentang Tuhan dan teori evolusi. Kita perlu masukkan teori evolusi dalam bagaimana Dawkins memandang Tuhan, entitas Tuhan. Karena bagaimanapun, dalam memandang Tuhan, Dawkins ini tetap berangkat dari paham-paham atau tradisi-tradisi pemikiran teori evolusi Darwin. Semua sangkalan atau semua bentuk penolakan dari Dawkins atas Tuhan, atas entitas Tuhan, itu berangkat dari teori-teori evolusi Darwinian. Karena kalau kita menganut pada paham-paham tradisi Darwin, kita akan menganggap bahwasanya proses terbentuknya atau proses transformasi kita, alam semesta, tidak hanya manusia ya, segala bentuk alam semesta, itu berlangsung secara berjenjang, bertahap, berevolusioner. Bukan ada yang mendesain ya. Tidak seperti di organisasi ya Mas Faruk ya. Biasanya ada yang orang yang setting gitu kan. Ada campur tangan senior, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada proses evolusioner. Perubahan-perubahan bertahap. Menolak sekali gitu. Jadi layaknya kalau di organisasi itu ini ya, kader. Alam semesta ini kader. Jadi kalau dalam pandangan Dawkins itu jangan sampai ada senior yang terlibat. Begitupun dalam alam semesta, tidak ada satu sosok pun yang terlibat secara langsung dalam pembentukan alam semesta ini. Analoginya seperti itu ya, nanti kita bisa pahami bareng-bareng. Jadi alam semesta yang selama ini kita alami, kita rasakan, kita terima dampaknya, itu pada umumnya kalau dalam teori evolusi, terutama dalam pemikiran Richard Dawkins, itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang berada di balik layar itu. Tidak ada orang yang berada di balik layar itu. Tidak ada orang yang menyeting. Tidak ada orang yang mendesain. Misalnya, oh gunung letaknya gini aja, agak jauh agar tidak meletus bareng-bareng. Tidak ada. Semuanya berjalan secara alamiah, secara evolusioner.
bertransformasi secara bertahap. Dan itu tidak ada orang ataupun pihak atau bahkan menurut kita Tuhan itu yang ikut campur dalam pembentukan atau transformasi dari alam semesta ini. Karena dalam pola pandang atau prinsip-prinsip teori evolusi, kita akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut tentu harus kita sesuaikan juga dengan proses penyesuaian kita, self adjustment. Baik itu social adjustment maupun self adjustment. Penyesuaian sosial maupun penyesuaian diri. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita, dengan diri kita, itu tentunya kita akan, kalau istilahnya kaum-kaum Darwinisme itu, kita akan terseleksi. Jadi emang kalau kita kembali flashback lagi ya pada prinsip-prinsip pemikiran Darwin, saya dulu sempat menulis di forum simposium. Saya menulis di situ tentang struggle for life. Jadi orang-orang pada zaman dahulu dalam perspektif teori evolusi Darwin, itu mereka untuk bertahan hidup, mereka tuh bisa saja saling hancur-menghancurkan antara satu sama lain. Karena itu adalah salah satu bentuk struggle for life, salah satu prinsip teori evolusi, perjuangan untuk hidup. Jadi kalau tidak siap untuk berjuang, tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu otomatis kita akan terseleksi, kita akan didepak. Jadi kalau katanya Pak Jokowi itu gimana? Gimana kata Pak Jokowi, kalau anak muda yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman akan silahkan menyingkir. Jadi proses evolusi alam semesta ini semuanya berasal dari proses evolusioner, dalam artian bergerak dari skala mikro atau singularitas, kalau istilahnya Dawkins itu singularitas. Berangkat dari titik yang terkecil, singularitas, kemudian menuju kesempurnaan, kompleksitas. Misalnya dulu ketika pada era prasejarah, dunia ini layaknya gurun pasir, jarang sekali ada tumbuhan atau sebagainya. Tapi semakin ke sini, itu semakin bertahap, bertransformasi, bahkan tanaman pun bisa kita konstruksi, bisa kita buat artifisialnya atau lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita alam semesta berjalan secara evolusioner, bertahap dan bertransformasi secara perlahan. Nah ini juga yang perlu kita pahami ya, ini adalah salah satu proposisi atau rumus kita dalam, atau rumus yang diajukan oleh Richard Dawkins dalam menegasikan entitas Tuhan. Nah ini salah satu bentuk kunci ya. Insya Allah kalau kita memahami ini, kita juga akan memahami bagaimana sebenarnya tujuan dari teori evolusi dan juga bagaimana tujuan dari sosok Dawkins dalam memandang Tuhan. Nah, ini adalah salah satu proposisi atau rumusan yang ditawarkan oleh Dawkins dalam artian bagaimana dia melihat, memandang Tuhan. Jadi ketetapan atau kesimpulan bahwasanya Tuhan itu ada atau tidak ada bisa kita lihat dari sini kalau kata Dawkins. Jadi kalau dalam teori evolusi itu kita akan selalu dihadapi dengan berbagai persoalan sebab akibat ya. Tidak ada yang tidak tersebab, semuanya akan tersebab. Tidak ada yang muncul dengan sendirinya, semua akan dimunculkan atau termunculkan atau dimunculkan. Tidak ada yang muncul sendiri. Itu salah satu tradisi yang paten diterapkan dalam teori evolusi Darwin. Nah, maka dari itu hal ini juga diterapkan oleh Dawkins dalam melihat entitas Tuhan, terutama berkaitan dengan alam semesta. Jadi kalau kata Dawkins gini, kita melihat alam semesta hari ini. Nah, oke lah, sekarang ini kalau kita melihat proposisi ini, seolah-olah Dawkins ingin mengikuti alur yang ditawarkan oleh kita para penganut agama. Nah, ini adalah alur proposisi atau rumusan bagaimana kita melihat Tuhan dan alam semesta. Itu dalam pandangan kaum beragama, kata Dawkins gitu. Jadi menurut kaum beragama, alam semesta yang hari ini kita rasakan semuanya, itu yang kompleks hari ini itu disebabkan oleh Tuhan. Kita sepakati itu semuanya ya, bahwasanya kita sebagai orang yang beragama akan menyimpulkan demikian, bahwasanya segala yang ada di muka bumi ini adalah hasil desain dari Tuhan, Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, itu tidak masalah
kalau kata Richard Dawkins. Tapi kita lihat lagi, kita tarik lagi kepada yang tersebab. Apakah entitas Tuhan itu tersebab apa muncul sendiri? Lantas kalau muncul sendiri, muncul dari mana? Nah, itu pertanyaan mendasar yang ditawarkan oleh Dawkins yang mungkin membuat kita kaum agamawan itu sangat 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 membingungkan sekali ya. Oh iya, kalau misalnya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, sedangkan Tuhan itu diciptakan oleh siapa? Apakah Tuhan ada sendiri? Dan tentunya kalau kita menggunakan analisis teori evolusi, tentunya harus ada yang tersebab. Jadi Tuhan itu harus ada yang menimbulkan. Jadi siapa yang menimbulkan Tuhan? Nah, itu yang masih belum, kalau menurut saya masih beberapa dari kita masih kebingungan. Oh ya, siapa ya yang memunculkan Tuhan? Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kemudian kenapa Richard Dawkins itu menganggap bahwasanya itu kita memuja Tuhan itu adalah perbuatan yang sia-sia karena Tuhan sendiri pun itu tidak tahu kita muncul dari mana, tidak jelas apakah muncul sendiri atau dimunculkan oleh siapa, terus yang memunculkan siapa itu masih kurang jelas. Nah itu kemudian yang dipertanyakan oleh Richard Dawkins. Jika Tuhan bisa menyebabkan alam semesta, lantas yang menyebabkan Tuhan itu siapa? Itu pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab kalau kata Dawkins ya. Who designed the designer? Siapa yang mendesain orang yang mendesain itu tadi? Itu. Jadi kalau kita tidak tahu, lantas apa yang akan kalian puja? Katanya. Kalau kata Dawkins ya, bukan kata saya ya. Bahaya kalau kata saya nanti. Oke, sekarang kita juga membahas Tuhan as a scientific object. Ini juga salah satu pandangan dari Dawkins. Bahwasanya dalam pandangan dari Dawkins, Tuhan itu adalah kita harus sebagai manusia modern, kita harus memandang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai objek saintis. Tidak terkecuali sosok Tuhan itu sendiri pun. Kalau kata Dawkins ya. Jadi Tuhan itu sama, kita harus menyamaratakan semua objek atau realitas yang ada di muka bumi ini. Itu kata Dawkins. Baik itu sepeda motor, orang, atau gerobak, atau langit, atau alam semesta, bahkan Tuhan pun itu perlu digiring dalam investigasi ilmiah. Itu semuanya bisa kalau kata Dawkins. Nah, kebisaan tadi itu kemudian menimbulkan antara yang terseleksi dan yang tidak terseleksi, antara yang terseleksi dan yang lolos. Yang lolos apa? Yang lolos adalah yang bisa diidentifikasi secara menurut kaidah-kaidah ilmiah, seperti yang bisa terdeteksi secara empiris, terverifikasi secara positivistik, indrawi kita. Misalnya, apakah di depan itu adalah sepeda motor? Ya, karena mata kita melihat sepeda motor secara material. Tapi apakah kita bisa melihat sosok Tuhan ketika kita di sisi lain bisa melihat sepeda motor? Tidak, tapi kita bisa merasakan. Nah, lantas merasakannya seperti apa di dalam kalbu? Itu bukan jawaban yang empiris, kata Dawkins. Ketika kita bisa melihat sepeda motor, tentu kita juga harus bisa melihat bentuk-bentuk yang lain, entitas-entitas yang lain. Tak terkecuali Tuhan. Nah, jika misalnya ketika kita bisa melihat buku, lantas kita tidak bisa melihat Tuhan, itu berarti Tuhannya yang terseleksi. Logikanya seperti itu bahasa mudahnya ya. Jadi Tuhan selain dibaca dari segi materialistik tadi juga dibaca dari kacamata sains secara biologi. Jadi tidak membedakan, Dawkins itu tidak membedakan objek-objek ilmiah satupun, baik itu yang bersifat a priori seperti pembahasan seperti kemarin, a posteriori atau lain sebagainya, tidak terlihat atau lain sebagainya. Semuanya berpotensi digiring ke dalam investigasi ilmiah. Tinggal dilihat apakah dia terverifikasi apa tidak. Kalau tidak terverifikasi silahkan pulang. Bagi yang terverifikasi, ayo lanjut. Berarti Anda lolos dalam seleksi ilmiah. Gitu. Karena yang bisa membahas atau bisa membahas secara keseluruhan alam semesta ini kalau kata Dawkins itu
kita tidak bisa sepenuhnya kita bersandar pada dogma-dogma agama ataupun Tuhan. Semuanya sudah bisa dijelaskan secara rigid, ajek, detail, dan juga lugas itu oleh sains. Sainslah yang berkontribusi dalam bagaimana kita melihat alam semesta ini. Kenapa? Apakah bumi itu bulat? Nah itu kalau kata Dawkins itu kita tidak bisa mencari di Al-Quran. Kita hanya bisa melakukan uji eksperimen apakah itu benar bumi bulat atau tidak. Misalnya, apakah teori Big Bang itu benar adanya? Kita tidak bisa melihat dalil-dalil yang mendukung hipotesis itu, tapi kita harus buktikan tersendiri. Bagaimana kehidupan di bulan? Kita tidak bisa mencari di kitab-kitab suci. Maka dari itu kemudian sains-sains dulu menerjunkan siapa dia? Saya lupa yang terjun ke bulan. Nah, Neil Armstrong ya. Maka dari itu orang sains yang menganut paham sains itu kemudian melakukan eksperimen sendiri langsung terjun ke bulan. Itu adalah salah satu pendekatan ilmiah. Di samping kita harus mencoba untuk membuka kembali kitab-kitab suci kita, kalau kata Dawkins. Tuhan itu tidak dibutuhkan dalam menjelaskan asal-usul kehidupan. Itu kata Dawkins. Lagi-lagi kata Dawkins, bukan kata saya. Tuhan tidak dibutuhkan dalam menjelaskan asal-usul kehidupan. Karena kalau kata Dawkins itu ya, kalau kita tetap sepenuhnya menganut kepada ajaran Tuhan, misalnya Tuhan seperti ini, itu kita sama aja kita terkendali. Kita tidak bisa menjadi manusia ideal. Kita tidak bebas. Kita tidak bisa menentukan apa yang memang benar-benar kita ingin tuangkan. Karena kita masih dalam bayang-bayang intervensi Tuhan. Itu kata Dawkins. Jadi Tuhan itu tidak dibutuhkan. Karena kalau semuanya beralih kepada Tuhan, misalnya hari kiamat kapan terjadinya? Itu tentunya kita akan selalu berpacu pada Tuhan dan kita tidak ada upaya untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Nah, kalau sains beda, kalau kata Dawkins. Kalau sains untuk melihat kapan hari kiamat terjadi, itu bisa dilihat, kita bisa melakukan investigasi ilmiah, kita bisa melihat dari kalender. Contohnya ya, contohnya. Kita bisa melihat perkiraan-perkiraan atau hukum-hukum alam. Oh, perkiraan tahun 2000 berapa kiamat akan terjadi. Contohnya seperti itu. Karena kalau hanya dibatasi kepada Tuhan saja, itu sama saja, kalau kata Dawkins, itu sama saja kita itu kayak semacam mengkotak-kotakan. Kita mendikotomi atau kita semakin membentuk jurang polarisasi dalam masyarakat. Jadi seolah-olah yang bisa mengetahui hukum-hukum alam itu hanya orang yang beragama saja, karena mereka menganut pada Tuhannya masing-masing. Nah, sedangkan orang yang tidak beragama bagaimana? Nah, ini adalah bentuk dari bentuk polarisasi yang dilakukan oleh masyarakat yang menganut paham-paham keagamaan. Berarti jika demikian orang yang tidak beragama atau orang ateis tidak bisa tidak bisa melakukan kajian ilmiah untuk melihat semua fenomena alam semesta. Itu pertanyaannya. Maka dari itu agar tidak timbul dikotomi atau polarisasi dalam masyarakat, yang sangat ajak itu untuk melihat fenomena alam semesta ini kita harus menggunakan pendekatan sains. Nah, Dawkins juga menyinggung agama-agama monoteisme ya, monoteis. Jadi agama-agama yang berkeyakinan bahwasanya Tuhan ada satu. Itu biasanya di agama-agama seperti Islam gitu. Menurut Dawkins ini adalah kritikan pedas dan juga kritikan yang sangat terbuka bahwasanya agama-agama monoteisme atau Tuhan monoteisme itu adalah salah satu akar penyebab dari masalah peradaban kita hari ini. Jadi radikal ya, buka-bukaan ya, berani dia itu, tidak seperti sosok yang lain ngaku ateis tapi separuh-separuh. Jadi banyak sanggahan atau dakwaan atau nggak tahu apakah ini fitnah atau tidak, tapi intinya dalam hampir akhir-akhir bukunya itu The God Delusion, Dawkins ini menyebut bahwasanya rata-rata segala persoalan di muka bumi ini berangkat atau berasal atau tersangkanya itu adalah
orang-orang penganut agama monoteisme. Contohnya seperti apa? Mereka tidak toleran. Ya seperti sekarang ya, mereka tidak toleran. Yang menjadi akar penyebab beberapa kekerasan antar umat beragama lah ya penganut agama monoteisme sendiri. Kalau kata Dawkins, yang sering melakukan kekerasan. Nah, maka dari itu kalau kata Dawkins tuh sekarang coba kita lihat dengan orang yang tidak beragama pun, apakah ada kasus orang yang ateis melakukan kekerasan atas dasar kemanusiaan? Tidak ada. Semuanya berangkat dari orang yang memiliki agama monoteisme. Nah, jadi tolak ukur dari sosok Dawkins itu adalah seperti ini. Jika kekerasan yang selama ini terjadi itu ditimbulkan oleh orang yang katanya beragama tunggal, mohon maaf beragama tunggal, beragama dengan Tuhan satu, lantas tentunya bagaimana orang yang tidak beragama sekalipun. Nah tapi pada kenyataannya memang sebaliknya kalau kata Dawkins, orang yang tidak beragama itu tidak neko-neko. Bahkan yang neko-neko itu adalah orang-orang yang berada dalam agama monoteisme. Seperti halnya bentuk kriminalisasi ya. Itu semuanya berangkat dari orang-orang agama monoteisme. Pelecehan, kekerasan, diskriminasi, kriminalisasi atau lain sebagainya itu banyak sekali. Nah ini juga salah satu sanggahan keras yang disampaikan dalam bukunya The God Delusion itu oleh Richard Dawkins. Kalau kita melihat sebenarnya yang disinggung itu lebih tertuju pada Kristen ya, kalau Richard Dawkins itu. Lebih kepada, tapi Islam juga terlibat juga, Islam juga nanti disinggung juga dalam bukunya itu. Jadi pada umumnya itu adalah Tuhan dan semua agama yang memiliki Tuhan supernatural itu tidak lepas dari ketersinggungannya. Tapi kayaknya lebih banyak porsi terhadap Kristen ya kalau kita melihat. Seperti halnya bagaimana uh, Tuhan monoteisme itu layaknya monster Alkitab. Alkitab ini adalah tentu kitab suci Kristen ya. Kitab suci atau kita kemudian Dawkins itu juga menganggap bahwasanya kitab suci itu sebenarnya letak sakralitasnya itu tidak ada. Ini mirip pernyataan Bung Rocky ya, yang mengatakan bahwasanya kitab suci itu fiksi. Jadi kalau kata Dawkins itu kitab suci itu sakralismenya itu tidak ada. Bahkan keterlibatan Tuhan di dalam pun itu tidak ada. Karena itu sama dengan kitab-kitab fiksi atau sastra zaman kuno lainnya. Nah bagaimana Dawkins memandang orang yang beragama, terutama mereka yang beragama dalam konteks agama monoteisme? Mereka layaknya orang yang tidak berdaya, cenderung menerima dan pasrah. Karena kata Dawkins, ketika kita sudah menyerahkan, memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita seolah-olah ada tempat untuk bersandar kita ketika ada masalah. Jadi ketika ada proses penyandaran seperti ini, kita semacam sudah merasakan secure, kalau istilah dalam psikologi itu secure, aman, safety lah gitu. Jadi kalau kita sudah merasa secure, kita otomatis tidak ada upaya untuk mengubah permasalahan tersebut, mengatasi permasalahan tersebut. Kita selesai di angkat tangan kedua tangan kita, gitu. Jadi karena emang berangkat dari latar belakang yang seorang ateis ya, Richard Dawkins ini kemudian menyampaikan bahwasanya orang yang ateis itu pada dasarnya lebih baik, lebih mulia dari orang yang beragama sekalipun. Karena beberapa dari pandangan tadi yang sudah kita pelajari bersama itu kita bisa melihat alasan kenapa Dawkins mengatakan seperti itu. Nah, tapi kalau kita analisis ya, ternyata ateisme ateis ateisme dari Richard Dawkins kalau kita bandingkan dengan ateisme filsuf-filsuf yang kontemporer, maaf, yang klasik, itu ada sedikit perbedaan. Ini juga hasil analisis dari Budi Hardiman juga, bahwasanya ateisme Dawkins ini lebih kepada
lebih bersifat objektif. Objektif dalam artian semua hal dianggap secara objektif, sehingga ateismenya itu lebih banyak menyinggung atau menolak entitas dari Tuhan itu sendiri. Karena dia mengatakan bahwasanya itu bisa dikaji secara ilmiah, bisa dibuktikan. Nah, sedangkan ateisme tokoh-tokoh klasik seperti Nietzsche dan juga Feuerbach itu berbeda. Kalau kata Buddha Diman itu, tokoh-tokoh seperti Feuerbach dan juga Nietzsche itu mereka dengan gagasan-gagasan yang menolak Tuhan atau menyindir Tuhan, itu mereka hanya bersifat spekulatif saja, tidak sampai menunjukkan atau tidak sampai terjun ke lapangan untuk melakukan investigasi ilmiah apakah memang benar ada atau tidak adanya Tuhan. Itu mereka hanya bersifat spekulatif saja, seperti yang pembahasan minggu depan, teori proyeksi manusia ya. Jadi Tuhan itu adalah sebagai proyeksi manusia dari manusia belaka, Ludwig Feuerbach. Itu perbedaan antara ateisme Richard Dawkins dengan yang Feuerbach dan Nietzsche. Nah, ini kemudian yang menjadi alasan kenapa kemudian Dawkins itu sangat frontal, sangat terbuka, sangat vulgar sekali dalam memaparkan entitas tentang Tuhan. Karena inilah perbedaan ateisme antara yang dilakukan Dawkins dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Dawkins itu melihat Tuhan dan agama itu secara objektif, layaknya sesuatu yang bisa dikontrol, layaknya sesuatu yang bisa diverifikasi. Maka dari itu dia secara belak-belakan, dia berani karena dia emang punya dasarnya. Dawkins ini berani karena dia punya dasarnya. Dia mencoba menggiring analisis-analisis kajian tentang Tuhan dan agama, dan ternyata tidak dapat dibuktikan. Itu hasil data ilmiah kalau menurut dia. Sedangkan kalau punya Feuerbach dan Nietzsche itu hanya spekulatif saja. Intinya Tuhan itu sudah mati. Itu kan spekulatif. Padahal masih banyak yang dari kita yang masih menyalahartikan kan gitu. Oke, sebenarnya yang disikat sama Richard Dawkins itu banyak ya, tidak hanya monoteisme saja. Ada politeisme dan juga gagasan-gagasan rasional dari orang-orang filsafat itu juga menjadi sasaran kritik dari Richard Dawkins. Jadi baik itu misalnya kalau kita ingin menjelaskan Tuhan secara dalam pola pandang akal budinya Kant, menggunakan tesis-tesis a priorinya, itu juga dikritik. Baik menggunakan a posteriorinya, itu juga dikritik sama Richard Dawkins kemudian. Karena semuanya itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan data ilmiah. Dalam artian data ilmiah di sini adalah seperti yang kita sebutkan tadi, secara materialistik, secara entitas. Kita juga tahu bahwasanya Richard Dawkins ini sangat sinis sekali terhadap Tuhan. Gak tahu ya, apa mungkin punya sakit hati, pernah apa dulu saya gak tahu, karena dia pernah tercebur juga ya dalam Kristen, dalam agama Kristen dulu, saya gak tahu, saya gak paham. Karena emang dari segi penyampaiannya juga sangat sinis sekali, terbuka. Nah, Dawkins itu sangat ingin sekali, dari bukunya itu sangat jelas sekali bahwasanya Dawkins itu mengharapkan agar semua penduduk di muka bumi ini itu beralih keyakinan dari yang sebelumnya beragama menjadi ateis. Itu adalah salah satu kampanye besar yang digaung-gaungkan oleh Dawkins. Karena kalau tidak ateis, kita tidak keren kalau kata Dawkins itu ya. Karena kalau kita beragama, kita hanya terima jadi, instan, manusia instan kata Dawkins. Bahkan itu pun kita belum tahu apakah doa kita dituruti atau tidak. Nah, tapi gini yang menjadi catatan dari Richard Dawkins ya. Yang menjadi catatan itu adalah kita itu sebagai, kalau misalnya kalian-kalian yang ada di depan atau para viewer nanti yang akan menyaksikan video ini, kita kalau memang misalnya beralih kepada ateis, kalau kata Richard Dawkins, kita itu berhak atau bisa saja kita mengikuti ritual-ritual keagamaan yang lain. Tapi ingat, satu hal yang perlu kita pastikan bahwasanya tujuan dari kita mengikuti sembahan-sembahan kayak gitu, kita berdoa, kita menyembah berhala atau sebagainya, itu jangan diniati dengan karena adanya entitas Tuhan. Harus diniati bahwasanya itu hanya sebagai ritual biasa yang dilakukan oleh manusia,
tanpa mengharap apa-apa yang nanti diberikan oleh Tuhan. Itu kata Richard Dawkins. Itulah kebebasan yang diberikan oleh para ateis. Jadi sempat menyinggung orang-orang cerdas juga ya. Kita kalau berbicara masalah orang cerdas ini jangan sampai kita tidak perlu membawanya ke dalam ranah intelijensi ya. Karena ini sangat tidak sesuai sekali. Kita bisa menyebutnya dengan orang cerdas, orang ideal, atau orang yang diharapkan orang yang baik lah kalau menurut Dawkins itu. Jadi orang yang cerdas bukan secara intelijensi saja. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu membicarakan tentang agama. Kita selalu bertanya, apakah agama itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Dari mana asalnya Tuhan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah ciri-ciri orang yang cerdas menurut Richard Dawkins. Jadi kita, kalau kata Dawkins, selama ini kita hidup di wilayah atau di lingkungan di mana ketika kita membicarakan tentang entitas Tuhan, kita seolah-olah didorong agar jangan sampai terjerumus pada pembahasan-pembahasan sensitif seperti itu. Sebenarnya itulah perilaku-perilaku orang yang konyol itu menurut Richard Dawkins. Karena orang yang cerdas, mereka bisa menggunakan nalarnya untuk membahas sesuatu yang abstrak. Bahkan seperti Tuhan pun juga tidak lepas dari pembahasan kita. Itu seharusnya yang harus terjadi pada orang-orang zaman sekarang. Jadi apa bedanya antara kita yang tidak berani membahas tentang agama dan Tuhan dengan orang yang berani membahas tentang agama dan Tuhan? Orang yang tidak berani membahas agama dan Tuhan, mereka tuh kayak semacam tidak memiliki kontrol penuh atas tubuhnya. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sebagai self. Dia tidak bisa mengontrol tubuhnya sebagai organ manusia secara biologis. Maka dari itu kemudian, jika kalian ingin memiliki kontrol penuh atas diri kalian, baik secara psikologis maupun secara biologis, secara fisik, kita harus berani keluar dari sesuatu yang dianggap konyol oleh masyarakat kita. Seperti halnya pembahasan mengenai agama dan Tuhan. Kita harus berani untuk membahas itu semua, karena itu adalah salah satu bentuk penalaran yang bisa membantu kita agar menjadi orang yang cerdas. Selain itu juga orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki satu kesatuan organis yang pada umumnya sudah dimiliki oleh manusia, ya, ada tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan tidak ada Tuhan kalau kata Dawkins itu. Hanya tiga saja ini. Nah, kita selama ini menganggap bahwasanya ketika kita ingin menggali tentang moralitas, kita akan kembali kepada Tuhan atau kepada agama. Seperti pembahasan minggu lalu. Dalam analisisnya Immanuel Kant, kita membahas Tuhan itu berdasarkan moralitas dan institusi-institusi keagamaan. Nah, apakah agama memang benar-benar sebagai sumber moral? Kalau kata Dawkins, really? Benarkah? Gitu. Itu pertanyaan dari Dawkins terkait agama sebagai sumber moral. Apakah memang benar-benar moral itu bisa berasal dari agama? Tidak. Kata Dawkins itu, untuk bermoral kita tidak perlu menganut agama. Cukup bagaimana kita bisa melakukan social adjustment, penyesuaian sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita bisa belajar bahwasanya kita agar bisa menjadi manusia yang bermoral, kita bisa belajar dari lingkungan sosial kita. Mungkin selama ini kita belajar untuk menjadi orang yang baik, orang yang menjadi ideal dalam agama itu kita belajar dari kitab-kitab keagamaan atau dogma-dogma yang Al-Quran atau hadis atau lain sebagainya. Di situ banyak tutorial-tutorialnya ya untuk menjadi orang yang bertakwa, bermoral atau sebagainya. Tapi kalau kata Dawkins, kita bisa mempelajari moralitas itu dari segi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan baik dengan lingkungan sosial kita, social adjustment. Karena contohnya seperti ini, kita bisa loh bermoral tanpa menggunakan agama. Contohnya kayak gini, ketika kita dulu waktu masih kecil, itu kita menganggap bahwasanya yang perlu kita tolong itu adalah orang tua kita, family kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, family kita. Tapi setelah dia mulai beranjak besar, ternyata tidak hanya lanskap kecil saja yang perlu kita tolong. Ternyata teman dan sahabat kita juga membutuhkan pertolongan kita, dan kita akan menyesuaikan dengan hal itu. Semakin
besar, konteks kehidupan kita semakin luas juga bagaimana kita bisa menginternalisasikan moral-moral yang ada di dalam dunia ini. Itu kalau kata ini ya, kata Dawkins. Intinya baik moral maupun apa tadi itu, baik moral maupun apa saya lupa satunya, itu semuanya bertahap terjadinya, mulai dari skala yang paling kecil kemudian bisa ke skala yang lebih besar. Seperti halnya sekarang, kalau memang kita tidak bisa menyesuaikan dengan konteks kehidupan hari ini, konteks kehidupan di mana kita sangat diserang oleh beberapa perkembangan-perkembangan zaman, media sosial, teknologi, dan juga bentuk kecerdasan-kecerdasan buatan. Kita kalau tidak bisa menyesuaikan dengan hal ini, tentu kita tidak bisa menyesuaikan dengan moral itu sendiri. Karena dengan realitas seperti ini, kita bisa mempelajari apa itu moralitas. Tidak perlu ke agama, kalau kata Richard Dawkins. Nah, dari beberapa pembahasan dari Richard Dawkins tadi, saya akan mengambil dua hal. Yang pertama, ada beberapa gagasan bagaimana kita menyikapi gagasan atau buah pikiran dari Richard Dawkins ya. Yang pertama, saya membagi sebagai yang perlu kita sepakati, dan kedua nanti yang sesuatu yang perlu tidak kita sepakati dari buah pikiran Richard Dawkins. Ada, karena emang kalau kita berbicara masalah buah pikiran atau gagasan atau tokoh-tokoh atau teori-teori dari para tokoh, tentunya kita tidak harus ya membuang semuanya. Dalam artian kita bisa mengambil yang sekiranya bermanfaat bagi kita. Begitupun dengan buah pikiran dari Dawkins. Mungkin bagi kita yang cenderung awam atau baru pertama kali menjajaki buah pikiran dari Richard Dawkins, kita akan lebih fokus pada bagaimana Dawkins menyerang agama. Tapi perlu juga kita bisa mengambil, atau dalam Islamnya itu bisa kita ambil hikmahnya juga dari gagasan atau buah pikiran Richard Dawkins ini. Nah, maka dari itu di sini saya ada beberapa yang perlu kita sepakati dari buah pikiran Dawkins. Yang pertama, kita perlu menjadikan buah pikiran dari Dawkins itu agar kita bisa merefleksikan diri kita bahwasanya salah satu misi yang diusung oleh Dawkins itu tidak hanya agama juga, tapi tidak hanya agama secara umum, tapi juga terhadap orang-orang yang beragama yang menggunakan fanatisme buta. Seperti halnya kasus-kasus ISIS, bagaimana pengeboman itu terjadi di luar nalar manusia. Bagaimana kekerasan-kekerasan atas nama agama. Itu kan salah satu yang mendasari human behavior-nya itu adalah fanatisme buta tadi. Orang melakukan itu semua karena mereka memiliki fanatisme buta terhadap agama yang dianutnya. Kalau istilah psikologi itu kita melihat ada in group out group, in group favoritism dan out group apa saya lupa itu. Intinya semakin kita berada pada sebuah kelompok yang terafiliasi dengan kita, semakin kuat kita untuk fanatik terhadap apa yang menjadi bagian dari kita. Itu yang pertama, agar kita bisa mempelajari bahwasanya buah pikiran dari Dawkins itu hanya sebagai pelajaran aja bagi kita agar kita bisa lebih memahami bagaimana perilaku-perilaku orang yang memiliki fanatisme buta dalam agama. Anggap saja itu adalah kritik terhadap mereka yang memiliki fanatisme buta dalam beragama. Menjadikan agama sebagai alat politik, sebagai alat untuk kampanye dan sebagainya, itulah. Nah, dan yang kedua yang perlu kita sepakati, yang kedua itu adalah untuk menghindari agama fideistik. Kita mungkin di fideistik ini adalah istilah dalam filsafat yang menganggap bahwasanya fideistik ini adalah salah satu hal yang merujuk pada keimanan itu di harus harus berjalan selaras dengan logika atau nalar manusia. Karena sejauh ini yang terjadi di tengah-tengah kita, terkadang ketika kita sudah menetapkan iman kita kepada salah satu agama atau kepada salah satu Tuhan, kita cenderung memisahkan antara keimanan kita atau intuisi kita dengan proses penalaran kita. Jadi tidak ada kesenambungan, ada ketidaksesuaian antara logika kita dengan keimanan. Jadi konsekuensinya apa? Jadi sanksi moral, sanksi sosialnya itu adalah kita cenderung mengkafirkan. Kita cenderung menganggap orang lain itu adalah neraka. Kalau istilahnya Paul Sartre kan gitu, orang lain adalah neraka.
Jadi kalau kita agama, jadi yang kedua itu kita bisa menghindari pola-pola seperti itu. Jadi selanjutnya dengan baca buku ini atau buah pikiran dari Dawkins ini, kita bisa semakin terbuka agar kita dalam beragama tidak hanya mengandalkan keimanan saja, tapi juga nalar pikiran kita juga, agar bisa selaras antara keduanya. Selanjutnya tentu delusudahan jangan disalahartikan ya. Sama halnya dengan bagaimana kita melihat pandangan-pandangan kontroversi dari tokoh-tokoh klasik kita. Seperti pada minggu pertemuan pertama ada Nietzsche juga, kita cenderung menyalahartikan, oh, Tuhan telah mati. Weh, rame itu kan. Dulu kayak di Winsa itu ya, sempat rame itu. Jadi dengan baca delusi Tuhan kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya kita jangan sampai terprovokasi, ini ya seperti itu. Kita jangan salah artikan lah gitu. Meskipun memang nada-nada ini ya, nada-nada menyerang agama ya. Selanjutnya dari buah pikiran delusi Tuhan Dawkins, kita juga hal itu juga bisa mendorong agamawan agar lebih dekat dengan sains juga. Karena selama ini seperti yang kita ketahui, ketika kita sudah secara kafa terjun atau uh, tenggelam ke dalam nuansa-nuansa religius, terkadang kita ingin menghindari segala sesuatu yang bisa merobohkan keimanan kita. Banyak ya kasus ketika misalnya kita berangkat dari keluarga yang religiusitasnya tinggi, terus ada salah satu anggota keluarga kita yang ingin membaca buku filsafat. Ya kamu gak boleh baca buku filsafat karena itu bisa mengganggu keimanan kamu. Nah, kayak apa ya? Ada semacam ke trauma enggak sih? Karena sebelumnya dia belum pernah mengalami loh ya. Trauma enggak, tapi ini mirip-mirip trauma bahwasanya ketika hal itu bisa terjadi, itu bisa menggoyahkan sesuatu yang tidak diinginkan itu akan terjadi kan gitu. Jadi selama ini kita hidup di dunia yang seperti itu, terutama oleh kita yang sudah memiliki tingkat religiusitas kita tinggi. Maka dari itu, dengan membaca buku ini, kita agar bisa lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu umum, terutama bidang sains. Karena orang-orang agamawan itu anti sains ya rata-rata sampai hari ini itu. Jadi setelah membaca buku ini diharapkan juga dari kita agar kita lebih terbuka dalam melihat cakrawala pengetahuan, terutama dalam konteks sains, agar kita bisa lebih leluasa, agar kita bisa lebih mensinkronkan apa yang ada dalam intuisi kita, perasaan kita dengan kognitif kita, pola pikir nalar kita. Nah, selanjutnya tadi sudah yang perlu kita sepakati, sekarang ada hal-hal juga yang tidak perlu kita sepakati ya. Ini kalau saran dari saya dan juga beberapa literatur yang saya baca. Yang pertama adalah ateisme Dawkins itu cenderung merupakan interpretasi ngawur ya. Kalau istilahnya, kalau kata orang Jawa, bukan ngawur aja, ngawur. Jadi interpretasi ngawur. Jadi kalau kata Budha Hardiman itu penafsiran dari Richard Dawkins terhadap entitas Tuhan itu sangat miskin makna. Karena itu hanya menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Itu yang perlu kita hindari. Perlu tidak kita sepakati. Nah, Tuhan dan agama dalam realitas biologis. Nah, kita juga bisa mengambil jarak-jarak tertentu dalam melihat Tuhan dan agama. Karena kalau kita melihat dari pemaparan Dawkins itu ingin mencoba bagaimana menggiring pemahaman agama ataupun Tuhan ke dalam ranah-ranah sains biologi. Nah, ini bisa juga kita tidak sepakati ya, karena ini juga bisa memprovokasi juga. Karena Tuhan dan agama dan juga realitas biologis ini adalah dua kesatuan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan antara keduanya. Karena kalau bisa kita menyamakan, itu sangat bahaya sekali. Maka dari itu ini bisa kita hindari. Jangan kita ambil lah dari gagasan atau buah pikiran dari Dawkins. Selanjutnya, Dawkins membaca kitab suci secara literalistis, sama parahnya dengan fundamentalisme agama. Ini juga pemaparan dari Budha Hardiman. Seperti tadi ya, bagaimana Dawkins memandang kitab suci, monster Alkitab katanya, kitab sastra atau kitab kuno. Jadi itu interpretasi ngawur seperti itu dihasilkan oleh Richard Dawkins karena dia melihat
agama ataupun Tuhan atau Alkitab atau kitab suci itu sendiri secara literalis, bukan secara kontekstual. Itu bahayanya. Selanjutnya adalah yang perlu kita hindari itu adalah bagaimana memandang moral sebagai teknik survival. Jangan samakan antara moral keagamaan kita dengan moral yang disampaikan oleh Richard Dawkins dalam teori evolusinya. Oke, dalam teori evolusi, moral itu tidak berasal dari agama, tapi bisa bertransformasi, berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Kita semakin mengikuti perkembangan zaman, kita semakin bermoral itu bisa tanpa bersandar pada agama. Kalau kata Dawkins, tapi berhubung moralitas kita berbeda dengan moralitas orang-orang sains ataupun orang ateis, kita juga perlu menghindari ya. Karena bentuk moralitas kita, tentu kita tetap harus bersandar kepada agama, bukan teknik survival. Nah, ini ada beberapa kritikan, sebenarnya banyak, seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak sampai 1 tahun, itu banyak kemudian para ilmuwan atau para pakar, para akademisi banyak membantah tidak hanya secara verbal seperti kita ya. Kalau kita kan ada salah, kamu blok, kayak semacam kita paham semua kan ya, kayak semacam kita pintar semua. Tapi kalau orang di barat itu mereka lebih bersifat ilmiah mengkritiknya. Ketika ada tulisan masuk, diar, oke, saya garap buku, saya bantah, diar, terbit, udah seperti itu. Terbit lagi. Itulah bantahan-bantahan non verbal yang secara akademis dilakukan oleh orang-orang barat. Jadi jelas, mendasar bahwasanya itu adalah bentuk upaya, bentuk dari orang yang mengkritik bahwasanya itu adalah suatu yang serius. Ada punya Alistair McGrath dan kalau ikut McGrath ya, Dawkins Delusion, ada Belinsky, Devil's Delusion, ada Austin juga, Dawkins Dilemma, ada Crane, God is no delusion. Pokoknya yang dibahas itu mesti yang berkaitan dengan delusi-delusi atau pemaparan terkait Tuhan itu hanya hayalan ya. God, Dope, and Dawkins, Reform Rabbis, Respond to the God Delusion, Romain. Banyak sebenarnya kalau kita melihat itu ya. Bahkan sampai sekarang itu lebih dari 10 itu. Buku-buku yang terbit, baik itu dalam bentuk buku ataupun jurnal, dalam mengkritisi pandangan atau buah pikiran dari seorang Dawkins. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa kritikan-kritikan dari para ilmuwan tadi. Yang pertama, Dawkins ini adalah ateis, bukan ateis yang kita kenal pada umumnya ya. Kalau kata yang pengkritik itu adalah Dawkins ini adalah ateis de facto. Dawkins itu sebenarnya tidak tahu pasti tentang Allah itu. Cuma dia langsung mengambil kesimpulan bahwasanya Allah itu mustahil untuk ada. Jadi berdasarkan fakta saja yang dipaparkan Dawkins itu yang menjadi kritikan kepada Dawkins. Jadi sama halnya ketika kita melihat angin, kita cenderung mengatakan bahwasanya angin itu tidak ada, bahkan sebelumnya belum kita rasakan, belum kita alami atau kita lihat atau sebagainya gitu. Jadi intinya kesimpulan itu muncul sebelum kita mengalaminya. Selanjutnya dari segi intelektualismenya ya, Dawkins. Kalau kata orang-orang, Dawkins ini lebih sebenarnya udahlah, kamu fokus di kajian sains saja. Dawkins ini cukup baik dalam bidangnya. Emang semua orang mengakui ya bahwasanya Dawkins ini adalah seorang profesor di bidang etologi, biologi evolusioner, sains. Penulis juga handal. Semua orang mengakui. Tapi sudahlah, kami tuh fokusnya di situ. Kamu belum mahir dalam membahas Tuhan. Kamu cukup amatir ya, dalam membahas tentang agama dan filsafat. Jadi banyak prediksi-prediksi ngawur yang kamu hasilkan. Karena gini, logikanya emang benar juga ya. Ada salah satu ulasan dari Gus Ulil itu, saya pernah membaca di Mojok, tentang bagaimana sistem kerja dari Dawkins. Oke, logikanya gini, dalam proyek-proyek saintis, yang menjadi objek kajian mereka itu adalah sesuatu yang empiris, yang materialistik, positivistik, yang bisa kita cerna secara indrawi kita. Lah, tapi kenapa dia kok mencari sesuatu yang tidak memenuhi ciri-ciri tadi? Kan logikanya seperti itu. Logis juga kalau kita pikir-pikir. Sebenarnya artinya kita memiliki dua ranah dan itu
tidak perlu kita mencampuri ranah-ranah lainnya. Karena kalau kita mencampuri ranah-ranah lainnya, tentu itu tidak akan sesuai dengan verifikasi yang sudah kita tetapkan dalam aliran kita. Misalnya kita dalam sains, kita itu emang prinsip-prinsip kaidah sains, kita lebih mempertimbangkan sesuatu yang bersifat objektif, lebih bersifat materialistik, terlihat secara nyata, secara real. Indrawi kita melihat, tapi lantas kenapa kita masih membahas sesuatu yang di luar verifikasi tadi? Kita membahas Tuhan, jelas-jelas Tuhan itu tidak bisa kita kriteriakan. Kenapa kok masih kita bahas? Tentunya ini adalah sebuah problematik dalam bagaimana kita melihat sebuah permasalahan. Tentu itu tidak akan pernah selesai. Itu kritikan. Selanjutnya, kritikan selanjutnya itu adalah bahwasanya ini juga mengembalikan perkataan yang disampaikan oleh Dawkins tadi. Dawkins kan sempat mengatakan bahwasanya sebenarnya menjadi akar masalah peradaban kita hari ini itu adalah berangkat dari penganut agama monoteisme. Nah, sebenarnya kalau kata orang-orang, apa yang kamu tempati Dawkins hari ini dalam proyek sainsmu itu sebenarnya telah menghasilkan berbagai gejolak-gejolak yang bisa menjadi hambatan-hambatan dalam peradaban manusia. Contohnya apa? Dari proyekmu di sains, Anda telah menghasilkan beberapa penemuan-penemuan yang sekiranya bisa membuat manusia hari ini kocar-kacir. Contohnya meskipun tidak dalam ranah biologi ya, sains di bidang lain, teknologi. Media sosial itu udah membuat orang kocar-kacir itu, sudah menjadi masalah-masalah publik itu. Jadi bukan permasalahan peradaban ini bukan berasal dari orang-orang pemeluk agama monoteisme, tapi bahkan berasal dari golonganmu lah itu. Proyek-proyekmu tuh sebenarnya hari ini telah menghancurkan umat manusia. Karena berkat sains, peperangan itu banyak terjadi sekarang. Nuklir ini potensi katanya, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengkritik tentang pseudoscience. Ini sebenarnya hampir mirip dengan tadi ya, dengan yang berkaitan dengan dua ranah yang tidak bisa kita satukan. Jadi itu hanya akan membuat problem-problem dalam melihat sains saja, apa yang sudah dilakukan oleh Dawkins. Nah, selanjutnya reduksi tentang Tuhan. Nah, reduksi tentang Tuhan ini juga menjadi titik pembangkangan dari orang-orang yang mengkritik Dawkins juga. Dawkins kan tadi sudah mereduksi Tuhan itu sebagai yang supernatural. Itu dalam reduksi Dawkins saja. Tapi tidak mengartikan entitas Tuhan dalam pandangan umat yang beragama dalam konteks luas. Karena tidak semua orang yang beragama itu menganggap Tuhannya itu adalah hanya sosok yang menciptakan dunia saja, mengintervensi atau mengontrol dunia saja. Tapi ada juga orang-orang agamawan, terutama mereka yang punya tingkat religiusitas tinggi. Mereka juga berpikiran bahwasanya Tuhan tidak hanya sekedar bermain di ranah situ saja. Tapi Tuhan itu sudah menjadi, istilahnya kalau dalam bangsa Prancis itu ada supreme being. Ada Tuhan kita menjadikan Tuhan itu tidak hanya sebagai orang yang mengontrol dunia, menciptakan dunia saja, tapi juga menjadi sosok yang paling tinggi di atas segalanya. Kultus yang perlu diagung-agungkan oleh kita. Nah, dan itu terlepas dari pembahasan Tuhan supernatural dari Dawkins tadi. Ada proses upaya pereduksian entitas Tuhan yang itu sangat luput sekali dengan apa yang terjadi di kalangan luas, terutama bagi kalangan yang beragama. Selanjutnya, tidak semua kompleksitas tersebab. Nah, ini kembali kepada pembahasan tadi pada proposisi ketiadaan Tuhan tadi. Karena kalau menurut kan tadi mengeluarkan proposisi bahwasanya segala kompleksitas yang kita jangkau itu harus tersebab. Itu sudah prinsip-prinsip hukum-hukum dalam teori evolusi. Jadi ketika alam semesta diciptakan oleh Tuhan, lantas Tuhan juga harus ada yang menciptakan. Lantas itu siapa? Itu pertanyaan yang mesti dipertanyakan oleh kaum evolusioner. Nah, tapi kalau kata kita orang-orang yang mengkritik Dawkins, tidak semuanya itu tersebab di muka bumi ini, atau semuanya yang terjangkau di muka bumi ini tidak semuanya tersebab.
Itu tersebab karena Anda menggunakan teori evolusi. Coba Anda menggunakan paradigma lain. Itu tidak mungkin hanya berkutat pada hukum kausalitas tadi. Oleh karena itu tidak semua yang entitas-entitas dalam muka bumi ini yang harus tersebab. Nah, lantas dibalik ya, dibalik sama orang-orang yang mengkritik Dawkins ketika proposisi tadi mengatakan bahwasanya jika alam semesta diciptakan Tuhan, lantas Tuhan diciptakan siapa? Nah, itu dibalik sama orang-orang yang mengkritik Dawkins. Dibalik seperti ini. Kalau dalam pendekatan sains, pendekatan teori evolusi, alam semesta itu hanya bisa dijelaskan melalui hukum-hukum alam, natural laws. Hanya bisa dijelaskan melalui hukum-hukum alam. Nah, lantas otomatis itu adalah kompleksitas yang terjadi oleh tersebab. Ketika alam semesta diciptakan oleh hukum-hukum alam, natural laws, tentu hukum-hukum alam ini juga ada yang menyebabkan. Nah, ini siapa? Nah, itu pertanyaan juga yang dibalik oleh orang-orang yang mengkritik Dawkins kepada Dawkins, yang ditujukan kepada Dawkins. Sama ketika Tuhan dipertanyakan siapa menciptakan Tuhan, itu dibalik sama orang-orang. Lantas yang menciptakan hukum-hukum alam itu siapa? Gitu. Sebenarnya hampir mirip dari yang atas tadi sebelum-sebelumnya, bahwasanya ada dua hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil kesimpulan dari pemikiran Richard Dawkins. Yang pertama itu adalah kita perlu memastikan bahwasanya proyek yang ditulis oleh Dawkins tersebut tidak hanya sebagai upaya untuk menyerang agama saja, tapi kita juga perlu mengambil makna yang tersirat. Seperti halnya kita menganggap bahwasanya karya tersebut juga semakin menekankan kepada kita bahwasanya kita semakin harus berhati-hati terhadap fundamentalisme agama. Tapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati dalam mendalami sebuah sains, karena menurut Budiman ketika kita berlebihan mendalami sains tanpa kita menggunakan menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan agama, itu sangat bahaya sekali, bisa menciptakan kemelaratan intelektual. Jadinya seperti Dawkins. Nah, setelah membaca buku ini kita akan melihat respon-respon orang-orang bermacam-macam ya. Mungkin bagi orang awam ketika membaca buku God Delusion-nya punya Dawkins, mereka langsung moro-moro menganggap bahwasanya penulis itu adalah orang-orang yang sangat membenci sekali terhadap agama. Jadinya mereka, wis saya gak mau baca lagi. Oh, bahaya ini saya ini. Nah, itu kata masyarakat awam. Itu prediksi saja ya. Tapi untuk masyarakat luas, mungkin kita fokus pada, kalau istilah filsafatnya itu ad hoc hypothesis. Jadi fokus pada sesuatu yang mengeluarkan teori itu sendiri, ya. Ini serangan pada agamanya. Jadi kita cenderung fokus pada bahwasanya penulis itu menyerang agama. Nah, tapi kita sebagai ilmuwan, saintis, kita akan menjadikan buku tersebut sebagai santapan bacaan kita, menemani kegiatan kita di samping menemani pasangan kita, kan gitu ya. Bisa menjadi teman kita ketika kita sedang haus akan ilmu. Itu prediksi respon dari ilmuwan atau saintis tentang hasil dari buah pikiran Richard Dawkins. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tesis-tesis penting dari Dawkins, dan ini tidak berkaitan sama sekali tentang mana yang baik, mana yang benar. Intinya adalah ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang perlu kita ambil dari buah pikiran Dawkins, baik itu yang positif maupun negatif. Intinya, intisari dari pikiran Dawkins itu adalah, yang pertama adalah agama hanya merupakan kultus masyarakat yang mengalami evolusi terus-menerus. Jadi agama itu tidak sakral apa yang kita bayangkan, kalau kata Richard Dawkins ya. Sama halnya ketika Richard Dawkins pertama kali membuat meme. Meme itu pertama kali dibuat Dawkins itu hanya sebagai bentuk bagaimana proses-proses tiruan-tiruan antar perubahan saja, antar evolusi saja. Kan meme itu kan diambil dari kata mimesis. Homo mimesis itu adalah manusia yang cenderung meniru-niru. Meme itu berangkat dari mimesis, meme. Jadi begitupun agama. Kalau kata Dawkins, agama itu mirip meme. Jadi itu hanya peninggalan-peninggalan dan terus bertransformasi antar satu sewaktu dengan waktu yang selanjutnya.
Dan itu tidak ada sakral-sakralnya saja, itu hanya kultus budaya saja, evolusi budaya. Selanjutnya tesis penting dari atau intisari penting dari buah pikiran Richard Dawkins itu adalah moralitas tidak bergantung pada Tuhan atau agama, bisa ateis sekalipun. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwasanya moralitas bisa kita temukan dalam bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi evolusi atau perubahan-perubahan yang cepat. Selanjutnya dari buah pikirannya tersebut, Dawkins juga ingin menekankan bahwasanya segala akar permasalahan itu memang berasal dari orang-orang yang beragama ya, bukan dari ateis. Karena kalau menurut Dawkins belum ada, masih jarang ditemukan kasus bahwasanya kekerasan atau peperangan atau akar dari masalah peradaban itu berawal dari orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan atau ateis. Nah, selanjutnya adalah intisari penting dari apa yang disampaikan Richard Dawkins itu adalah kita hari ini cenderung menganggap bahwasanya keimanan kita terpisah dengan nalar kita. Iman sebagai kesalian yang fanatik. Jadi fanatisme perilaku kesalian kita hari ini tuh dianggap sebagai fanatisme gara-gara kita hanya mengedepankan keimanan atau intuisi kita saja tanpa kita menyinkronkan dengan logika atau pikiran kita. Jadi kita kayak semacam keimanan kita hari ini bagi kita yang fanatik itu kayak semacam kita itu dari dulu tuh didoktrin untuk fanatik saja tanpa kita harus mengetahui bahwasanya ada golongan-golongan lain yang perlu kita hormati atau kita hargai atau lain sebagainya. Oke, ya mungkin sekian dari saya, sedikit pembahasan tentang delusi Tuhan, God Delusion dari Richard Dawkins. Selanjutnya kita bisa ngobrol ringan untuk mencari kejelasan dari gagasan atau buah pikiran dari Dawkins. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita bisa bahas komentar-komentar, silakan.